Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, khususnya nikmat iman wal Islam serta nikmat kesehatan bagi kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali rutinitas dan merupakan salah satu kewajiban kita untuk thalabul ilmi di kegiatan ngaji rutin malam Senin. Sholawat serta salam moga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, pada tabi'in dan tabi'at, serta tentunya kepada kita semua selaku umatnya. Hadirin jamaah Masjid Riyadhus Shalihin, hari ini Minggu bertepatan dengan awal tahun 2023 Masehi. Kita berdoa mudah-mudahan di tahun baru 2023 ini tentunya kita mengharapkan akan lebih baik. Lebih baik dalam segala hal tentunya, terutama dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat ditingkatkan lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Di samping tahun baru Masehi, kita sebagai umat Islam juga memiliki tahun baru atau tahun Hijriyah, ya, yang dinamakan Hijriyah. Nah, kalau tahun baru Hijriyah kemarin itu jatuh di tanggal 30 Juli 2022, yaitu 1 Muharram 1444 Hijriyah. Nah, malam hari ini kita akan bicarakan terkait dengan tahun Masehi dan tahun Hijriyah. Lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Bapak Dr. Anas Haji Pipin Tajuddin. Untuk itu saya kira langsung saja pada beliau untuk menyampaikan tausiahnya. Mengapa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama tentunya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita masih dikasih karunia kesehatan dan panjang usia, bisa berkumpul melaksanakan salah satu kewajiban kita, thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan maghfirah kepada kita sekalian. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sekalian selaku umatnya yang turut menjalankan ajarannya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan pengajian rutin di malam hari ini saya akan menyampaikan pengajian yang bertemakan tahun baru Hijriyah dan tahun baru Masehi. Satu hari yang lalu, kemarin malam, berdasarkan perjalanan
kalender Masehi itu jatuh tahun baru Masehi, yaitu 2023 Masehi. Bahwa tahun baru Masehi itu adalah sistem pertanggalan berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari. Selama satu kali putaran yang kita sebut dengan revolusi atau perjalanan bumi mengitari matahari selama satu kali, itu dihitung sebagai 1 tahun. 12 yang usianya itu adalah 12 bulan. Dari mulai Januari sampai bulan Desember. Sedangkan sistem pertanggalan Hijriyah yaitu berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi ya, sebanyak 12 kali atau 12 kali fase bulan ya. Yang pada dasarnya adalah sama, baik itu pertanggalan berdasarkan perjalanan bumi mengelilingi matahari dan perjalanan bulan mengelilingi bumi, itu usianya 12 bulan dalam 1 tahun. Ya. Hanya saja kalau bulan Komariah atau tahun Komariah, tahun Hijriyah, itu pertamanya itu dimulai dengan hijrahnya atau peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditetapkan pada waktu zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi jamaah kaum muslimin rahimakumullah, perhitungan hijriyah itu dimulai hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Itu dihitung 1 hijriyah. Nah, oleh karena itu maka kita kenal bahwa masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah ya dan di Madinah itu ada sampai 11 hijriyah. Ya. Jadi wafatnya Rasulullah itu pada tahun ke-11 tahun hijriyah. Kemudian ada lagi fase Khulafaur Rasyidin, jamaah rahimakumullah, seperti Umar bin Khattab memerintah selama 2 tahun dari tahun 11 Hijriyah sampai 13 Hijriyah. Umar bin Khattab selama kurang lebih 10 tahun dari 13 Hijriyah sampai tanggal 23 Hijriyah. Nah, itu semuanya adalah berdasarkan momen atau peristiwa hijriyah Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, adapun terkait dengan masalah perjalanan tahun baru Masehi itu dihitung berdasarkan lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi tahun 1 Masehi itu diperkirakan itu adanya lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu, maka tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah itu diperkirakan tanggal 20 April ya, tahun 571 Masehi. Jadi jamaah rahimakumullah, dari mulai lahirnya Nabi Isa sampai lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kurang lebih 500 tahun Masehi gitu ya, 1 fatrah. Nah, terus sampai ke sini ya, perjalanan Masehi itu berdasarkan perhitungan perjalanan bumi mengelilingi matahari sampai sekarang itu sudah 2023 tahun. 2023 tahun Masehi. Jadi kalau dihitung
lahirnya Nabi Isa gitu ya. Perkiraan lahirnya Nabi Isa tanggal 1 Masehi sampai sekarang itu 2023 tahun. Ya. Adapun kalau kita menghitung hijrahnya Kangjeng Rasul, hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, ya, dimulai tahun 1 Hijriah itu sampai sekarang 1444 tahun. Udah sampai 1400 tahunan kurang lebih. Nah, itulah perbedaan perjalanan tahun baru Masehi dengan tahun baru Hijriah. Jamaah rahimakumullah, umat Islam itu memiliki kalender tersendiri, yaitu Hijriah. Maka tahun baru Islam yaitu tanggal 1 Muharram. Karena 12 bulan di dalam tahun Hijriah itu dimulai dari bulan Muharram. Jadi bulan yang pertama itu adalah bulan Muharram, dan bulan yang terakhir yang ke-12 itu adalah bulan Dzul Hijjah. Muharram, Safar, Rabiul Ula, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, ya. Terus Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzul Hijjah. Nah, itu diambil dari bahasa Arab. Yang sebetulnya jamaah rahimakumullah, penanggalan Hijriah ini atau tahun Komariah ini, yaitu penanggalan berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi selama 12 kali putaran yang dihitung 1 tahun itu sudah ada sebelum Rasulullah juga ditugaskan menjadi Nabi dan Rasul. Jadi bulan Hijriah itu sebetulnya sudah ada sebelum Nabi dan Rasul. Kemudian disempurnakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai sekarang. Nah, jamaah rahimakumullah, demikian pula dengan jumlah bulan di dalam tahun Masehi, yaitu perjalanan pertanggalan berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari itu 12 bulan. Ya, hanya saja penamaan bulan-bulan tersebut itu diambil dari dewa-dewa, ya, Yunani dan Romawi waktu itu. Seperti bulan Januari, Februari, Maret, April sampai bulan Desember itu dinamai dengan nama-nama dewa di dalam mitologi Yunani dan Romawi. Ya. Seperti Januari itu dari dewa Janus, ya. Kemudian bulan Februari juga sama, ya, termasuk bulan Maret, bulan Mei itu diambil dari nama-nama dewa. Jadi persepsinya bahwa bulan di dalam nama-nama bulan di dalam tahun Masehi itu diambil dari nama-nama dewa bulan Yunani. Karena pada waktu itu, ya, pada zaman baik itu sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam maupun sesudahnya itu kental dengan agama-agama pagan, agama-agama kafir, ya, selain agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa, yaitu Tuhan-Tuhan dewa Yunani dan Romawi. Nah, Janus itu kan kelahiran dewa Januari itu adalah diambil dari dewa Janus, ya, yang mana tanggal 1 Januari itu adalah kelahiran dewa Janus. Di mana diibaratkan bahwa dewa Janus itu seperti orang yang memiliki kepala dua. Satu menghadap ke depan, satu menghadap ke belakang. Itu berdasarkan mitologi agama Yunani dan Romawi waktu itu, ya. Nah, akhirnya maka dipakai sampai sekarang oleh dunia, bahkan sebagian besar negara-negara di dunia ini itu memakai pertanggalan hafalnya itu dengan tahun Masehi gitu. Padahal kita umat Islam. Nah, seperti itu, ya. Nah, alangkah baiknya kalau memang kita juga membiasakan diri untuk mengetahui dan hafal, ya, tanggal-tanggal itu dengan tanggal-tanggal bulan Islam, yaitu tahun Komariah atau tahun Hijriah, seperti itu,
Ya. Hanya saja memang di dalam tahun Hijriah itu perhitungannya agak susah juga karena kita harus hisab dan ru'yat. Melihat ru'yat hilal pada gurubus syam, pada terbenamnya matahari ya di akhir bulan gitu. Tanggal 29 atau tanggal 30 di bulan Hijriah. Karena bulannya bulan baru di dalam tahun Hijriah itu ditandai dengan adanya bulan sabit gitu ya, kecil, dilihat dari ru'yat. Pada waktu terbenamnya matahari itu akan kelihatan kalau musimnya kemarau. Jadi selain dihisab juga ada ru'yat. Makanya ada ilmu falak. Gitu ya. Memang agak susah juga itu. Kita harus bisa menghisab perhitungan matematik gitu ya. Nah, gitu. Termasuk juga atau astronomi, termasuk juga kita melihat ru'yat hilal. Berbeda dengan perhitungan habisnya bulan di tahun Masehi memang relatif lebih mudah. Apalagi dengan kalender yang dipakai pada tahun Masehi ini adalah kalender Gregorian, yang mana kita bisa menghitung, bahkan kita bisa menghitung, bisa membuat kalender sendiri, gitu kan? Nah, kalau diambil secara umum tanggalnya, kita nggak bisa membuat paling terkait dengan liburan, gitu kan ya? Nah, kalau hari Senin sampai hari Minggunya kita bisa, Pak, untuk membuat kalender Masehi ini, yaitu dengan cara mengempalkan kedua tangan, jamaah rahimakumullah, mengempalkan kedua tangan seperti ini. Ya, dimulai dari sebelah kiri jari kelingking. Nah ini Januari, Februari. Jadi ada yang menonjol dan ada yang dekok. Nah gitu kan. Nah ini kalau yang menonjol ini tandanya 31 hari. Dan kalau yang dekok ini adalah 30 hari. Nah ini dihitung adalah sebagai bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Digabung begini. Agustus, September, Oktober, November, Desember gitu. Ya. Sehingga kalau misalnya kita menghitung Januari dari sebelah sini, ini menonjol artinya 31 hari. Januari pasti 31 hari. Itu tiap tahun sampai kapanpun. Sampai tahun berapapun itu 31 jumlah harinya, itu bulan Januari. Februari itu dekok ya. Tapi bukan 30 hari, itu antara tanggal 28. Khusus untuk Februari. Kalau yang lainnya itu sama 31, 30, 31, 30 gitu. Januari, Februari, Maret itu 31. Januari, Februari, Maret. April dekok 30 ya. Kemudian dan lain sebagainya, gitu ya. Nah seperti itu gampang untuk membuat kalender Masehi sebetulnya, ya karena sudah dipatok seperti ini, gitu. Tapi itu sebagai dinamika sebetulnya bagi umat Islam untuk terus belajar dan memahami terkait dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah itu jumlah hari di dalam tahun Hijriah selama 1 tahun itu adalah 254 sampai 255 hari. Maaf, 354 atau 355 hari per tahun dalam tahun Qamariyah atau tahun Hijriah. Sedangkan di dalam tahun Masehi jumlah hari di dalam 1 tahun itu antara 365 hari atau 366 hari, ya. Nah, kecuali tahun Kabisat itu 366 hari. Tahun Kabisat itu adalah tahun yang bisa dibagi 4. Seperti misalnya tahun 2020. Ya, 2020 itu dibagi 4 berapa jumlahnya? 505 kan? Jadi habis dibagi 4 tahun 2000 itu. Kalau tahun 2022 itu nggak habis dibagi 4.
Nah, nanti kita akan ketemu di tahun 2024. 2024 kalau dibagi 4 itu habis berapa? 506. Ya. Berarti di tahun 2024 nanti jumlah hari di bulan Februari itu 29. Di tahun Masehi, bulan Februari itu ya, kalau tahun biasa itu 28 hari jumlahnya, kalau di tahun Kabisat itu adalah 29 hari. Yang lainnya itu adalah 30 atau 31 hari gitu ya. Nah, itulah perbedaan antara tahun tahun Hijriah dengan tahun Masehi. Jamaah rahimakumullah, pentingnya tahun ya, baik tahun Hijriah maupun tahun Masehi itu adalah untuk menandai momen waktu sebetulnya. Waktu itu kan sesuatu yang goib ya. Waktu itu sesuatu yang goib. Artinya kalau kita enggak ditandai itu agak susah juga gitu ya. Tahun berapa gitu kalau kita enggak menentukan sistem pertanggalan atau pertahunan gitu. Dulu itu zaman Rasulullah ya, itu sebetulnya sudah ada tanggal Hijriah 12 Rabiul Awal, tapi tahunnya itu tahun berapa gitu kan? Itu biasanya didasarkan pada momen kejadian yang sangat besar. Pada zaman Rasul itu ketika Rasul lahir itu ada peristiwa yang sangat besar, namanya adalah penyerangan Raja Abrohah mau menghancurkan Ka'bah. Ya. Dengan memakai kendaraan gajah, itu Raja Abrohah gitu kan. Mau menghancurkan Ka'bah. Tetapi makarnya itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghancurkan Abrohah dan bala tentaranya dengan burung ababil. Nah, maka disebut itu tahunnya tahun fil, tahun gajah. Jadi 12 Rabiul Awal tahun gajah. Rasulullah dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tidak disebutkan Hijriahnya itu tahun berapa. Masehi tahun berapa. Jadi sebetulnya adanya pertahunan pertanggal itu untuk menandai waktu. Itu penting. Baik itu di tahun Hijriah maupun di tahun Masehi. Gitu kan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di sisi Allah, waktu itu milik Allah. Baik itu tahun Hijriah maupun tahun Qamariyah. Maupun tahun Masehi gitu. Semuanya sama 12 bulan, baik Hijriah maupun Masehi itu 12 bulan. Hanya yang penting bagi kita, sebetulnya kita memilih tahun Hijriah itu untuk menetapkan juga tentang peribadatan kita, syariat Islam, di dalam syariat Islam. Seperti adanya bulan Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan, ibadah haji di bulan Dzulhijjah gitu kan. Itu kita tahu tentang pertanggalan Hijriah itu untuk menentukan peribadatan kita sebetulnya. Ya. Di tanggal hiji Ramadan teh iraha gitu. Hari tanggal 8 Dzulhijjah teh mulainya kita melaksanakan ibadah haji teh iraha gitu. Penentuan teh kumaha, lah itu harus tahu. Nah, seperti itu terutama kita harus mengetahui itu pertahunan Hijriah itu karena untuk penentuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Di tahun baru ini ya, baik itu tahun baru Islam maupun tahun baru Masehi, ada beberapa hikmah yang harus kita ambil. Yaitu diantaranya kita introspeksi diri terhadap amal kebaikan dan keburukan kita, itu utamanya. Ya. Manusia itu hidup di dunia tidak akan lama. Jamaah rahimakumullah, itu paling lama mungkin 60-70 tahun. Atau yang memiliki bonus itu 80-90 tahun gitu. Itu sangat sedih kalau dibandingkan dengan waktu masa di akhirat, itu sakotret kayu api. Kalau istilah Sundanya itu peribahasanya itu ya. Umur kita itu jamaah rahimakumullah, jatah umur kita paling hanya diibaratkan hanya sebotol minyak tanah lampu lantera.
jatah umur kita di dunia ini jamaah rahimakumullah hanya sepanjang paling 15 cm lampu lilin, gitu kan? Setelah habis lilinnya, setelah habis minyaknya di dalam lampu lantera atau obor, maka habislah ya api yang ada pada lantera tersebut. Demikian umur kita seperti itu. Maka oleh karena itu luangkan waktu kita untuk betul-betul melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi. Di tahun kebelakang sejauh mana, berapa banyak amal kebaikan kita yang kita lakukan, lalu keburukannya apa yang telah kita lakukan, maka di tahun depan kita harus meningkatkan amal ibadah, amal kebaikan kita dan mengurangi amal kejelekan kita. Nah, jadi kita berintrospeksi pada diri kita sendiri, muhasabah diri. Ya. Ada 3 jamaah rahimakumullah perkara yang akan menemani anak Adam. 2 di antaranya itu akan meninggalkan kita, tetapi 1 yang akan terus ya menemani kita di akhirat. Rasulullah bersabda, al-akhilla ubnu adam salasatun al-awwalu yatba'ahu ila qabdi ruhi wasani ila yatba'ahu ila qabri wasalitu yatba'ahu ila mahsyarih fa amal ladzi yatba'ahu ila qabdi ruhi fa huwa malun wa amal ladzi yatba'ahu ila qabri fahuwa ahlun fa'amal ladzi yatba'u ila mahsyari fahuwa amaluh. Sabda Rasul, ada 3 hal yang akan senantiasa menemani anak Adam, yang akan senantiasa menemani manusia. Yang pertama adalah yang akan menemani kita itu sampai kita dicabut nyawa. Yang kedua yang akan menemani kita sampai kita dibawa ke liang lahat, dibawa ke kuburan. Dan yang ketiga adalah yang menemani kita sampai mahsyar, alam mahsyar. Dan adapun yang akan menemani kita nanti sampai kita dicabut nyawa, dia adalah harta kita. Harta itu akan bermanfaat bagi kita, akan terasa nikmat apabila kita sehat, gitu kan? Setelah kita sakit, itu tidak akan kita nikmati. Makan pun tidak enak, apalagi kalau sudah meninggal dunia. Berapa banyak harta yang kita usahakan, itu akan kita tinggalkan sampai kita meninggal dunia. Sampai kita dicabut nyawa. Dan yang kedua adalah teman hidup kita yang akan menemani kita paling hanya sampai kuburan. Sampai liang lahat, yaitu keluarga kita. Menemani kita, mengantarkan kita sampai kuburan, setelah kita dikubur kembali anak istri kita. Dan adapun yang ketiga adalah perkara yang akan menemani kita sampai alam mahsyar, sampai alam akhirat, fahuwa amaluh, yaitu amal ibadah kita, amal kebaikan kita. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, maka hikmah yang harus kita ambil dari tahun baru ini adalah berintrospeksi diri, ya, memperbaiki diri, meningkatkan amal kebaikan dan mengurangi segala amal keburukan. Seperti itulah barangkali jamaah rahimakumullah, ya, terkait dengan hikmah yang akan kita ambil dari tahun baru ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian dulu untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Memang di dunia ini hanya ada 2 tahun, Hijriah dan Masehi, yang berlaku umum. Artinya yang Hijriah pasti untuk umat muslim, karena umat muslim banyak di seluruh dunia. Juga termasuk juga bulan Masehi. Memang ada tahun-tahun lain sebenarnya. Seperti tahun baru Cina, Gongsi Patsoy.
Dikenal juga ada tahun tikus, ada tahun anjing, ada tahun gajah, dan lain-lain. Tapi itu hanya berlaku untuk mereka gitu, tidak berlaku untuk kita. Nah, hikmah di tahun baru ini tadi disampaikan oleh Pak Ustadz adalah mari kita introspeksi diri untuk kita lebih baik lagi di dalam beribadah, khususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali dari Bapak dan rekan-rekan semua, ada yang sharing atau menambahkan? Mengapa Holis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini mungkin hanya untuk tambahan wawasan ya, bahwa tahun Komariah atau tahun hijrah itu kan dimulai dengan hijrahnya Rasulullah. Jadi mungkin tahun satunya itu ketika Rasulullah hijrah gitu ya. Iya. Kemudian tahun Samsiah atau Masehi itu dimulai dengan lahirnya Nabi Isa. Mungkin tahun satunya itu pas Nabi Isa lahir. Nah kemudian kalau tahun sebelum Masehi, barangkali tahun satunya itu ketika Adam diturunkan ke bumi, barangkali ya. Nah kalau tahun Masehi ke Hijrah itu bisa dihitung perbedaan tahunnya, jumlah tahunnya gitu ya. Tapi kalau dari tahun sebelum Masehi, tahun 1 sebelum Masehi ke Masehi itu barangkali bisa dihitung enggak berapa puluh tahun atau ratus tahun atau ribu tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dia disebutkan bahwa di Islam itu kan ada mengenal tahun gajah. Nah, tahun gajah itu hanya sebutan aja karena Raja Abraha mau menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, atau tahun gajah itu ada bulan-bulannya gitu, ada 12 bulan di tahun gajah itu. Atau hanya sebutan aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, barangkali sebagai orang Indonesia ini ada yang disebut tahun Saka. Tahu nggak tahun Saka itu apa? Saya juga belum tahu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Tadi dikatakan bahwa tahun Masehi diawali dengan lahirnya Nabi Isa. Barangkali ini ada korelasinya gitu ya dengan berseliwerannya di media sosial gitu kan ya, terkait dengan perayaan tahun baru yang tadi malam barangkali kita laksanakan. Nah itu kan kebanyakan barangkali ya orang Muslim yang merayakannya gitu kan. Nah ini mungkin ada hubungannya gitu kan. Makanya ini tidak salah juga barangkali kalau di WA kan yang ada yang mengatakan terima kasih kepada umat Muslim gitu kan yang sudah merayakannya. Nah ini yang sebetulnya kan tahun baru kita adalah tahun di bulan Muharram. Itu yang pertama. Yang kedua, ini barangkali untuk kita semua, termasuk Pak Ketua ya, karena kayaknya kita kurang familiar ini dengan bulan-bulan itu hijriyah itunya, semacam tadi yang disebutkan oleh Pak Ustadz, itu kan kadang-kadang kita lupa gitu ya. Awal tahun itu kan tahun Muharram, di bulan Muharram, bulan yang ke-1, yang ke-12-nya adalah bulan Zulhijjah. Tengah-tengahnya kan Poho gitu kan, bulan Naon. Nah ini barangkali kita bisa mulailah mumpung sekarang di bulan Januari, nanti barangkali kita selain tanggal Hijriyah juga gitu kan ya, atau bulan Hijriyah juga, bulan Masehi juga, kita disertakan juga bulan Hijriyahnya. Semacam sekarang lah, tanggal 1 Januari 2023. Sebutkan bulan urangna gitu kan. Bulan naon apa Iman? Nah, tanggal 9 Jumadi akhir gitu kan, didobal-dobal gitulah. Jadi kalau tidak dimulai dari kita ya orang yang sudah tua lupa, apalagi yang anak-anak kita. Kadang-kadang lupa kan ya, tanggalnya tanggal Masehi orang teh. Ayo kita ngerumas di tanggal 1 Januari 2023 gitu kan. Bulan urangna bulan naon gitu kan. Nah ini barangkali perlu terus disosialisasikan ini bulan-bulan
Hijriah. Termasuk mungkin di tata persuratan. Duka tah surat nu ayeuna di jadwal itu aya teh bulan itu. Jangan-jangan tuh gitu. Itu kan tata persuratan ya. Memang kalau untuk Rajab itu kan pasti ada lah. Bulan 27 Rajab itu kayaknya, atau mungkin Maulid itu kan ada. Tapi di luar bulan itu kadang-kadang kita lupa. Hilap lah gitu kan ya. Komo kalau yang disebutkan oleh Pak Ustadz tadi ada Rabiul nanti Sani ya. Orang mah pan Raja Berwah we gitu kan. Raja Berwah gitu kan. Padahal nama yang aslinya bukan itu. Hafid gitu kan ya. Hafid, orang hafid. Padahal, nah ini yang menjadi PR. Jadi kita jangan hanya terus di bulan-bulan yang masih saja, tapi juga kita lupa terhadap bulan kita sendiri gitu. Kalau Pak Ketua tadi apa kan tahun Cina nya bulan Meong, bulan naon teh Ucing gitu kan ya. Kan anjing gitu kan. Kita jangan sampai apa ya gitulah. Kongsi paca ini bulan kita nih. Jadi mari kita di sosialisasikan bulan-bulan hijriahnya. Termasuk di running tag juga nggak apa-apa tuh, tulis aja. Jadwal itu untuk hari ini, misalkan Jumat ini tanggal sekian di bulan Rajab gitu kan, seperti itulah. Supaya kita juga tahu lah bulan apa ini. Gitu. Ya mumpung lagi dibahas ini soal tahun, soal bulan gitu kan. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tentang tahun sebelum Masehi ya. Nah, ya kalau tadi perhitungan tahun Masehi itu dimulai dari perkiraan lahirnya Nabi Isa alaihissalam, maka sebelum lahirnya Nabi Isa itu sudah dihitung sebelum Masehi, Pak. Makanya ada dalam riwayat menyatakan bahwa dari Nabi Isa ke Nabi Musa itu kurang lebih 4.000 tahun katanya. Sebelum Masehi, 4.000 tahun sebelum Masehi. Ada yang menyatakan seperti itu. Ya jelas saja karena kalau misalnya kita pukul rata ya antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad saja 500 tahun, ya fatrahnya itu, masa fatrahnya itu hampir selama 500 tahun ya. Dari tahun 1 Masehi misalnya Nabi Isa, Rasulullah kan lahir tahun 571 ya, itu kan 500 tahun. Sekarang saja dari Nabi Musa alaihissalam ke Nabi Isa itu udah beberapa nabi kan ya. Apa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, terus apa? Musa, Harun, Yunus, Zakaria, Ilyasa, ya, itu kan. Baru Nabi Isa alaihissalam itu berapa ya? Dari Nabi Musa ke Nabi Isa alaihissalam saja itu beberapa nabi Rasul gitu kan. Yang kalau misalnya perhitungannya ya 100 tahun saja kan itu udah berapa kali nabi gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ya jelas memang jarak antara nabi itu cukup lumayan jauh juga gitu ya. Lama juga gitu. Apalagi umur Nabi dan Rasul sebelumnya itu kan umurnya panjang-panjang sampai ada yang 200 tahun usianya, ada yang 300 tahun usianya kan gitu. Jadi maka bisa dimengerti kalau misalnya jarak antara Nabi Isa ke Nabi Musa aja itu 4.000 tahun sebelum Masehi begitu, seperti itu. Tapi kita nggak bisa menghitung bagaimana sih sistem perhitungan sebelum Masehi kan gitu, terlalu jauh. Kita hanya bisa menghitung dari 1 Masehi ke sini. Lalu hubungannya dengan Pak Didin juga, itu dulu masa kejayaan Islam sebetulnya yang memang populer itu Pak Didin justru bukan tahun Masehi katanya. Tapi tahun Islam inilah. Sehingga adanya hari Isnin, Salasa, Robi atau Arba'ah ya, Khamis, Jumat, Sabat itu dari bahasa Arab dipakai juga oleh orang-orang Kristen Nasrani dulu gitu kan. Tapi sekarang menjadi terbalik gitu kan.
dengan adanya kejayaan yang non-Islam, justru tahun mereka lah yang justru populer sampai sekarang. Dulu itu sebetulnya yang menjadi populer itu zaman kejayaan Islam itu tahun Komariah, tahun Hijriah gitu ya. Jadi yang berdasarkan penamaan bulan-bulannya itu dengan bahasa Arab. Muharram, Safar, Rabiul Ula, Rabiul Tsani gitu dan lain sebagainya seperti itu. Nah, adapun tentang tahun gajah tadi disebutkan tahun gajah ya. Nah, itu rentan Pak, rentan antara lahirnya Rasul sampai habis gitu kan. Habis tahun Hijriah waktu itu adalah tahun penyerangan gajah. Penyerangan Abrohah mengendarai gajah gitu ya. Raja Abrohah dan bala tentaranya mengendarai gajah mau menghancurkan Ka'bah. Hanya bulannya nggak tahu di bulan apa gitu. Hanya rentan kalau Rasulullah misalnya lahir di bulan Rabiul Awal. Nah, mungkin penyerangan Ka'bah itu di bulan Rajab atau di bulan apa gitu. Jadi rentan tahun itu disebut tahun gajah. Ada peristiwa itu. Rasulullah masih bayi. Nah, seperti itu. Jadi dulu itu belum ada penandaan tahun itu tahun apa gitu. Hanya berdasarkan peristiwa yang terbesar waktu itu. Sehingga penting bagi kita, bagi umat Islam juga mungkin termasuk juga di non-muslim, itu penandaan tahun itu perlu. Oh ini tahun 2002, oh ini tahun 1900. Nah seperti itu Pak. Gajah Natal. Ya, Yaumul Fil namanya. Tahun gajah. Karena memang Raja Abrohah berserta bala tentaranya itu mengendarai gajah mau menghancurkan Ka'bah. Itu hanya di makarnya itu rencana mereka jahatnya itu dikalahkan oleh makarnya Allah Subhanahu wa taala dengan menyuruh burung ababil untuk menghancurkan mereka. Anu terakhir teh tahun tadi teh tahu dia kirang terang teh. Aji Saka cenanya. Ya. Sebetulnya dulu masa kerajaan Islam sebelum Sultan Agung, Raja Kerajaan Islam Jawa itu memang memakai tahun itu. Tetapi setelah bahwa raja-raja Islam itu mulainya itu pada zaman kejayaan Mataram ya keislaman yaitu zaman Sultan Agung itu sudah mulai tahun Saka itu digabung dengan tahun Islam. Ya, tahun Islam. Tapi nama-nama bulannya itu agak berbeda gitu ya. Seperti ada Suro kan, ada terus Hapit, mungkin Rayagung. Nah seperti itu justru diambil dari nama-nama istilah-istilah Jawa gitu. Iya. Ruah kan seperti itu juga termasuk diambil dari bahasa-bahasa Jawa. Padahal sebetulnya itu bulan yang aslinya itu gitu ya, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Ula atau Rabiul Awal, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Seperti itu. Ya, itu memang masukan dari Pak Didin bagus dan kita bisa budayakan semoga kita. Ya, jadi sehingga kita tahu dan hafal dari hari ke hari, dari bulan ke bulan itu memakai tahun Islam gitu kan. Ya, itu harus kebiasaan sebetulnya ya, harus kebiasaan. Ya kalau dari kalangan di atas kita belum bisa gitu ya, ya minimal dari bawah dulu kita dari DKM gitu kan, bagus ya. Karena harus ada kekuatan kan untuk merubah kalender menjadi kalender Hijriah, kalender Islam. Supaya biasa itu dari pemerintah dulu sebetulnya. Ya gitu ya. Yang dipakai itu bukan Masehi tapi Hijriah yang pokok yang utama baru kita bisa kebiasa gitu. Karena kita yang sampai sekarang itu kita hafal dengan tanggal Masehi itu karena memang memakai tanggal Masehi ya kita hafal Masehi saja. Terima kasih. Baik Bapak-Bapak dan hadirin sekalian, saya kira ini menarik bagi kita. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, kemarin kita introspeksi termasuk juga ya hal-hal yang berkaitan dengan nama-nama Islami terutama terkait dengan Hijriah itu dan bulan-bulannya. Kita harus hafal karena di situ memang ada apa yang disampaikan oleh Pak Haji Iman adalah terkait dengan ibadah, momen-momen ibadah
yang harus kita ketahui bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup Ngarumas ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.